Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya akan menjelaskan hasil proyek dari kelompok saya, yaitu kelompok 12 yang berisikan Gilang Bayu Pratomo dan saya sendiri, Raja Ramadan Putra. Yang pertama itu adalah business understanding. Business understanding adalah langkah awal dalam proses data mining dan analisis data yang menuntut pemahaman mendalam terhadap masalah bisnis yang sedang dihadapi. Tujuan dari tahap ini adalah untuk memahami sentimen pelanggan, pola belanja, dan kinerja produk. Berdasarkan umpan balik yang diberikan dalam bentuk review kebutuhan bisnis ini penting untuk dipersiapkan sejak dini, mengingat suatu saat nanti brand kemungkinan akan meluncurkan produk baru. Berdasarkan dataset, rata-rata produk yang dibeli mendapat rating kisaran 4 hingga 5 yang menunjukkan sentimen positif dari pelanggan. Beberapa produk bahkan memiliki ulasan yang sangat baik, meskipun hanya ada satu brand dalam dataset produk-produk tersebut memiliki jumlah rating terbaik. Sehingga pada tahap ini, penyusun memiliki tujuan untuk membangun model klasifikasi guna memprediksi kategori rating suatu produk berdasarkan teks ulasan pelanggan, sehingga dapat dipahami pola atau karakteristiknya. Yang kedua itu data understanding-nya. Data understanding adalah proses dalam analisis data yang berfokus pada pemahaman mendalam terhadap data yang digunakan, dengan tujuan untuk mengumpulkan informasi tentang data, karakteristiknya, mengidentifikasi potensi masalah, serta mempersiapkan data untuk tahap analisis yang lebih lanjut. Ini hasil dari codingan kami, dataset Amazon Consumer Review of Amazon Product. Selanjutnya, data preparation adalah sebuah tahap untuk memproses pengolahan data yang mencakup pembersihan data atau data cleaning. Untuk membangun dataset yang akan diproses, pada tahap pemodelan yang mencakup pemilihan tabel, record, dan atribut-atribut data, serta proses pembersihan dan transformasi data. Select data, review rating, review text, review title, review name helpful, review the recommend. Clean data, ID, name, essence, brand, kategori, primary kategori, image URL, key, manufaktur number, dan selainnya nih. Bisa dilihat di PPT ini ya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Gilang Bayu Pratomo. Segitu. Di sini ada EDA, yaitu untuk melanjutkan yang sebelumnya. EDA adalah sebuah tahap dalam memproses untuk pengolahan data yang mencakup pembersihan data atau cleaning data. Jadi di tahap EDA, di tahap implementasi dataset, itu menunjukkan bahwasannya dominasi itu berada pada ulasan positif dengan banyak 4.115 ulasan atau hampir sekitar 93,8%. Sedangkan untuk ulasan yang tergolong negatif itu memiliki nilai yang rendah, yaitu 270 ulasan dengan nilai 6,2%. Dan di tahap modeling, setelah melakukan pengolahan data, lalu selanjutnya itu adalah tahap modeling, di mana itu adalah pelatihan model. Di tahap ini teknik pemodelan itu dapat dilakukan dengan di tahap pemodelan ini itu dilakukan dengan menggunakan klasifikasi dengan pendekatan algoritma logistik regresi, sehingga model ini akan memprediksi bahwasanya sentimen label itu bisa bernilai positif atau negatif. Dan split data yang dilakukan itu diantaranya adalah 80 dan juga 20 dari dataset. Evaluasinya adalah hasil evaluasi dari modeling itu adalah sebesar 90,54%. Namun nilai ini tuh tidak seimbang, tidak balance terhadap nilai dengan ulasan positif. Sehingga kelas positif itu menunjukkan performa yang lebih baik dalam precision itu 0,96 dan juga recall itu 0,93, lalu F1 score itu 0,95, sehingga ia mampu mengidentifikasi sebagian ulasan positif secara akurat. Dan sebaliknya untuk ulasan yang negatif itu memiliki recall yang lebih rendah, yaitu adalah 0,46. Ini menunjukkan bahwa model hanya mampu mendeteksi sekitar 46% dari seluruh ulasan negatif. Sedangkan untuk precision itu 0,32, ini akan mengindikasikan bahwa prediksi negatif itu sebenarnya merupakan ulasan positif.
Meskipun menggunakan kelas WEG dari balance, ia dapat membantu dalam mengurai pengaruh dari ketidakseimbangan ini, model tetap mengalami kesulitan dalam mengenali ulasan data akibat jumlah data yang sangat sedikit. Dari interpretation dan recommendation, di sini saya membagi menjadi beberapa hal, yaitu area dan temuan anomali, rencana tindak lanjut, dan juga hasil yang diharapkan. Ada 3 hal di sini, itu adalah ketidakseimbangan kelas, fitur teks, dan juga evaluasi model. Rencana tindak lanjut yang dari berdasarkan recommendation itu adalah pada tahap pengembangan selanjutnya, untuk mengatasi ketidakseimbangan ini diperlukanlah sebuah teknik yang dinamakan S-mode atau random oversampling, serta mengeksplorasi algoritma klasifikasi lain seperti support vector machine atau SVM, atau juga mungkin random forest, sehingga penerapan dari rekomendasi itu dapat diharapkan meningkat kemampuan model dalam mengenali ulasan negatif serta menghasilkan performa klasifikasi yang lebih seimbang. Sekian apa yang kami dapat sampaikan. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.